ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para bapak, para ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Insyaallah kita akan membahas secara tematik suatu tema ilmiah berkaitan dengan doa dan kesalahan dalam berdoa, dengan tujuan agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki atau menjadikan doa kita sebagai doa yang baik, doa yang diterima, doa yang makbul, doa yang ada efeknya, doa yang bukan sekedar doa atau sekedar di lisan, doa yang berbuah pahala, bukan doa yang sebatas mengisi waktu tanpa efek. Doa yang kembaliannya dari Allah adalah apa yang terharap, bukan yang dianggap kosong oleh Allah Azza wa Jalla. Maka memahami tentang fikih doa itu ada kepentingan tersendiri. Suaranya kecil ya? Atau mungkin di ini? Seperti ini aja. Gini besar? Ya. Ya. Kita akan membahas tentang beberapa kesalahan dalam doa. Ya. Doa gimana? Kayak gini oke. Kenceng nggak kira-kira? Tes. Kita tahu doa yaitu di situ ada permohonan kepada Allah Azza wa Jalla, permohonan demi mendapatkan maslahat dan demi mencegah madarat. Yang mana doa, kata Nabi SAW, adalah ibadah. Doa huwa al-ibadah. Ad-doa huwa al-ibadah. Doa itu adalah ibadah. Sehingga seseorang ketika berdoa berarti dia sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Diterima atau tidak mungkin doa itu, yang penting dia sudah melakukan doa. Walaupun juga belum sempurna, tapi secara zat doa itu adalah ibadah. Namun sebagian dari manusia mengada-ngadakan doa yang tata caranya
tidak memiliki tuntunan dan lafalnya berakibat pelanggaran. Dan sayangnya itu dengan niatan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menganggap bahwasanya mereka telah berlaku baik dalam berdoa, padahal belum. Maka dalam berdoa ada adabnya, ada tata caranya, sehingga kita wajib mengetahui mukhalafat syar'iyyah dalam berdoa, yaitu penyimpangan atau pelanggaran syar'i dalam berdoa. Ya, akan kita sebutkan sekian nanti insyaallah, yang semoga bermanfaat. Yang paling awal, pertama, doa yang disandingkan dengan tawassul syirik. Itu yang pertama. Doa atau doa dengan tawassul syirik, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, doa dengan tawassul bid'ah. Ya, bedanya cuma lafal syirik dan bid'ah, Pak. Yang pertama doa dengan tawassul syirik. Yang kedua doa dengan tawassul bid'ah. Keduanya berbeda dan keduanya sama-sama tertolak. Ya, Waalaikumsalam. Doa dengan tawassul syirik dan doa dengan tawassul bid'ah. Doa dengan tawassul syirik. Tawassul itu kan artinya perantara atau pendekatan diri kepada objek, itu tawassul. Maka kalau doa pakai perantara yang syirik, ini ya syirik. Sama dengan berdoa kepada selain Allah. Ya. Seperti apa tawassulnya dengan mayit yang telah wafat, walaupun nabi. Bertawassul dengan mayit yang telah wafat. Ya, seperti ke kuburan keramat kemudian berkata, wahai penghuni kubur fulan, wahai kiai fulan, wahai syekh fulan, wahai habib fulan, saya bertawassul denganmu, atau saya meminta kepadamu agar tolong sampaikan doa saya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tawassul yang seperti ini syirik, dan ini syirik akbar, bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya. Maka berdoa dengan tawassul, meminta, memohon kepada mayit, maka ini termasuk syirik, penyimpangan yang terbesar dalam berdoa. Lebih-lebih kalau menganggap bahwasanya mayit ini bisa memenuhi hajatnya, maka ini lebih besar lagi, sama-sama syirik besar, namun ini lebih buruk lagi. Ya. Menganggap misal pohon tertentu memiliki penunggu, kemudian dia mendekatkan diri atau bertawassul kepada penghuni pohon keramat. Ya. Dia minta misalnya kepada penghuni pohon keramat tersebut sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah juga, maka ini termasuk tawassul syirik. Dan yang kedua, doa dengan tawassul yang bid'ah, yang tidak ada contohnya namun tidak sampai atau belum sampai level syirik. Seperti tawassul dengan pangkatnya Nabi. Tawassul dengan pangkatnya Nabi. Ya, sebagai misalnya di masyarakat kadang enggak paham ya. Dicekokin ajaran, bacalah doa berikut, Allahumma inni as'aluka bijahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya memohon kepada Engkau dengan pangkat, dengan posisi, dengan derajatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dengan derajatnya wali fulan, orang saleh fulan,
maka ini adalah tawassul yang sifatnya apa? Bid'ah. Dia tidak meminta kepada Rasulullah, tidak. Tapi dia menjadikan apa? Menjadikan perantara. Dan perantara tersebut adalah jah, yaitu posisi pangkatnya Nabi SAW. Ya. Adapun kalau misalnya tawassul dengan amalan saleh kita, maka itu boleh. Ya Allah, saya memohon kepada Engkau, terus menyebut kebaikan diri kita di hadapan Allah. Ya, itu boleh. Sebagaimana hadis 3 orang yang terpenjara di gua. Ya. Misalnya, Allah, saya kemarin sedekah sekian kepada fakir miskin dan dia sangat butuh. Ya Allah, hari ini sebaliknya, hari ini saya membutuhkan pertolonganmu ya Allah. Ya Allah, jika memang amalan saya kemarin sedekah itu baik di matamu, tolonglah saya ya Allah. Maka ini tawassul dengan amalan soleh boleh. Ya, tapi amalan soleh sendiri. Adapun kalau amalan soleh orang, ya nggak bisa kita ungkit dong. Ya, ya Allah, kemarin adik saya sedekah banyak ya Allah. Dengan sedekah adik saya minta tolong bantu saya. Enggak, ini enggak nyambung. Tapi kalau pakai amalan sendiri tawassulnya, maka ini boleh. Ya. Apapun itu amalannya, dan semoga itu insyaallah tidak mengurangi amal soleh dia dan pahalanya insyaallah. Jadi bedakan tawassul yang disyariatkan di sini dengan amalan soleh boleh. Adapun dengan kesyirikan, minta kepada selain Allah, atau juga dengan wasilah yaitu saya ini keturunan Nabi misalnya, maka dengan kemuliaan keturunan Nabi saya minta kepadamu ya Allah, ini tawassul bid'ah. Ya. Atau dengan pangkatnya Nabi, atau dengan pangkatnya Jibril, itu enggak, itu semua kebid'ahan. Ya. Taib, itu 1 dan 2. Kesalahan yang ketiga. Kesalahan pertama adalah yaitu berdoa dengan tawassul syirik, dengan wasilah syirik. Kedua, berdoa dengan wasilah bid'ah. Yang ketiga, ad-du'a bi ta'jilil 'uqubati fid dunya, yaitu doa agar disegerakan hukuman di dunia. Itu enggak boleh. Doa minta disegerakan hukuman di dunia, enggak boleh. Ya. Minta disegerakan hukuman di dunia. Ya Allah, segerakanlah hukuman saya di dunia. Enggak boleh. Ya. Dalam hadis riwayat Muslim dengan sanad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah mengunjungi seorang sahabat dari kalangan muslimin. Dia sudah lemah betul-betul dan tubuhnya itu makin kurus, makin kecil. Maka Rasulullah berkata kepadanya, "Hal kunta tad'u bi syai'in aw tas'aluhu iyyah?" Apakah pernah dulu engkau mendoakan sesuatu atau engkau minta pada Allah sesuatu? Ya. Jadi ketika Rasulullah melihat tubuhnya itu benar-benar kurus banget, efek sakit, Rasulullah tanya, "Dulu pernah doa apa kok bisa kayak gini? Pernah ngomong apa kok bisa kayak gini?" Maka kata orang itu, "Na'am, iya ya Rasulullah. Kuntu aqul, dulu saya pernah berkata, Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirah fa'ajilhu li fid dunya." Iya, dulu saya pernah berkata, "Ya Allah, apa yang memang engkau inginkan untuk menghukumku di akhirat, maka segerakan saja di dunia supaya enggak di akhirat dihukumnya." Paham enggak Pak maksudnya? Kalau memang saya punya dosa ya Allah, dan engkau ingin menghukum saya di akhirat, ya Allah jangan, di dunia aja dihukumnya ya Allah. Begitu. Apa kata Rasulullah kemudian? Subhanallah, la tutiquh
aw la tastati'u. Subhanallah. Kalimat subhanallah ini dalam rangka mengingkari sesuatu boleh. Kalimat subhanallah dalam rangka mengingkari atau tidak setuju akan sesuatu itu boleh. Ya. Engkau tidak bisa, engkau tidak mampu menahan azab Allah. Afala qulta, kenapa enggak engkau katakan saja begini, Allahumma atau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, ya Rabb, berikan kebaikan buat saya di dunia dan berikan kebaikan buat saya di akhirat. Dan peliharalah saya dari azab neraka. Itu yang benar. Maka Rasulullah kemudian fada'allaha lahu fasyafah. Rasulullah kemudian mendoakan kebaikan buat sahabat ini dan kemudian Allah menyembuhkannya. Faedahnya bagus di sini, Pak. Kita tidak boleh meminta disegerakan hukuman akhirat ke dunia. Tapi yang wajib bagi kita adalah minta ampun sama Allah supaya enggak kena azab akhirat, azab dunia enggak kena. Minta ampun sama Allah, minta ditutup dosanya dan taubat, itu yang wajib. Adapun mengatakan, ya Allah, kalau memang saya punya dosa yang ingin engkau hukum saya di akhirat, maka di dunia aja ya Allah. Enggak boleh seperti itu. Walaupun bagi sebagian orang seolah-olah ini adalah suatu kebaikan. Enggak, ini enggak ada baiknya sama sekali. Rasulullah menafikan kebaikan dari doa-doa seperti ini. Subhanallah la tutiqu. Subhanallah, engkau tidak mampu untuk tahan dengan azab Allah Azza wa Jalla. Jadi, tidak boleh kita minta disegerakan azab, tapi ketika kita diberi azab di dunia ini, kita wajib bersabar dan minta dihilangkan azab itu. Bedakan, Pak. Bedakan antara orang yang minta jangan diazab di akhirat, di dunia aja kasih azab saya buat saya, dibandingkan dengan orang enggak apa-apa, orang dosa tapi enggak minta disegera diazab, kemudian Allah Ta'ala berikan dia hukuman dan azab. Murni karena inisiatif dari Allah Azza wa Jalla, bukan karena permohonan dari hamba ini. Bisa paham enggak Pak bedanya, Pak? Gimana, Pak? Paham enggak, Pak? Enggak paham. Misal seorang dari kita mempunyai pekerjaan ribawi. Oke? Haram. Dan itu dosa besar sekali. Nah, ketika udah hijrah, lepas dari riba. Tapi dia merasa bersalah. Ya. Merasa bersalah. Dia enggak pernah minta pada Allah, dia tahu riba itu dosa besar. Dia pengen taubat. Tapi dia enggak pernah minta sama Allah untuk disegerakan hukumannya. Melainkan Allah memang menyegerakan hukumannya. Setelah dia meninggalkan riba, tiba-tiba bangkrut, kemudian menuju kemiskinan, hidup lebih sulit. Bukan permintaan dia untuk itu, bukan. Dia enggak minta diazab, enggak. Tapi Allah hukum dia. Oke, yang seperti ini ya berarti kan memang keputusan Allah murni, bukan permintaan dia. Wajib enggak dia bersabar? Wajib bersabar. Boleh enggak dia minta sama Allah, ya Allah, hilangkan musibah saya ini ya Allah. Ya Allah, boleh enggak? Ya boleh, malah justru bagus. Bahkan anjurannya dari Nabi SAW, kalau dapat musibah, katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala untuk saya dalam musibah saya ini, dan berilah ganti yang lebih baik daripada musibah ini. Itu sunnahnya seperti itu, Pak. Jadi kita enggak boleh minta ujian. Tapi kalau diuji, kita harus sabar dan minta kebaikan dari Allah. Begitu. Ya. Jadi jangan minta, ya Allah, saya kok hidup enak banget, berikan saya musibah ya Allah. Jangan, naudzubillah min dzalik. Ya Allah, saya takut kalau nanti di akhirat diazab. Ya Allah, kalau memang Engkau akan mengazab saya di akhirat, tolong di dunia aja ya Allah. Enggak boleh ngomong gitu.
Enggak boleh nantang azab. Enggak boleh nantang ujian. Minta sama Allah ujian dan azab, enggak boleh. Tapi minta sama Allah, ya Allah berikanlah saya momentum yang membuat saya kembali kepadamu misalnya. Begitu. Jadi di antara kesalahan doa sebagian orang adalah saking mungkin pengen taubat atau mungkin pengen baik, ya Allah berikanlah saya musibah yang membuat saya apa? Bisa semakin dekat pada Engkau. Ya kalau misalnya kita ini kan hidup tuh kan kondisinya kan kayak roda kata mereka kan. Kadang di bawah, kadang makin bawah lagi Pak, ya enggak? Sengsara mulu berarti dong. Ya. Ketika lagi senang, kita kemudian sadar, saya kok pas lagi senang itu malah susah dekat sama Allah. Kalau kayak gini keadaannya, susah dekat sama Allah. Lebih mudah dekat ketika susah. Tetap enggak boleh kita minta sama Allah, ya Allah berilah saya kesusahan. Jangan. Karena Rasulullah sendiri berta'awudz dari Allahumma inni a'udzubika minal faqri. Berta'awudz dari kefakiran. Iya. Ketika melihat orang kena musibah, ya sunnahnya adalah kita memuji Allah. Ya alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjaga saya dari bala atau ujian pada kalian. Ya. Pak di sini enggak kena AC, Pak. AC enggak kan? Bisa dikebawahin enggak, Pak? Enggak bisa. Bisa. Ya. Jadi yang ketiga tadi apa? Di antara kesalahan berdoa minta apa? Disegerakan hukuman di dunia. Itu enggak boleh. Yang sahih adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau doa-doa lain yang menunjukkan kita itu minta ampunan pada Allah Azza wa Jalla. Ini Masya Allah, mantap. Ini baru mantap. Alhamdulillah, jazakallah khair Pak. Karena hari ini luar biasa Pak. Ya, panasnya 37 derajat Celcius, rasanya kayak 42. Diberitakan gitu ya. 37 rasa 42, Masya Allah. Semoga Allah Ta'ala mengembalikan ke kondisi yang terbaik, insya Allah. Hujan turun, insya Allah. Dalam waktu dekat insya Allah hujan turun. Memang prediksinya sih pekan ini belum turun, tapi kan prediksi. Iya, siapa tahu pas anak udah pulang sampai rumah turun hujan. Ya kita nggak tahu, gitu. Iya, Masya Allah. Hujan turun bukan sebagai azab, bukan sebagai ujian, tapi sebagai rahmat. Ya, hujan yang sebagai rahmat. Apa bedanya hujan sebagai rahmat dengan hujan sebagai laknat? Hujan sebagai rahmat, hujan yang menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang stabil, yang membuat standar hidup itu layak gitu loh. Tapi kalau hujan sebagai laknat, itu hujan yang menyengsarakan, na'udzubillah min dzalik, membuat banjir, harta-harta ludes. Walaupun enggak semuanya seperti itu. Kadang-kadang banjir malah justru rahmat bagi sebagian orang. Ya. Tapi hujan yang seperti burung ababil, burung secara ababil itu melemparkan batu-batu panas, ya itu baru hujan laknat itu. Na'udzubillah min dzalik. Baik, yang keempat, mendoakan keburukan. Mendoakan keburukan pada diri sendiri, keluarga, dan harta. Mendoakan keburukan pada diri sendiri, keluarga dan harta. Haram. Enggak boleh. Diri sendiri doain keburukan. Keluarga sendiri, istri anak doain keburukan. Enggak boleh, haram. Harta sendiri dia doakan keburukan. Haram. Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tad'u ala anfusikum." Janganlah kalian mendoakan keburukan terhadap diri kalian sendiri. "Wala tad'u ala auladikum." Janganlah kalian mendoakan keburukan terhadap anak-anak kalian. "Wala tad'u ala amwalikum." Janganlah kalian mendoakan keburukan terhadap
harta kalian. 3. Diri sendiri ini. Anak-anak dan harta. Ya, termasuk anak-anak, ahli ini kan termasuk istri dan anak. Jangan doakan keburukan untuk mereka. Doakan hidayah, doakan yang terbaik. Walaupun khawatir kalau misalnya berdoakan keburukan itu bisa terjadi. Apa yang didoakan? Maka hati-hati, apalagi seorang orang tua terhadap anaknya itu tidak ditolak doanya. Walaupun keburukan umumnya tidak ditolak. Maksudnya doa keburukan, ada doa keburukan orang tua terhadap anak yang ditolak, ada yang enggak ditolak. Doa keburukan orang tua terhadap anak. Doa keburukan orang tua terhadap anak, jika anak tersebut memang membuat orang tua kesal secara syar'i atau tidak berbakti pada orang tuanya, itu bisa dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla cepat itu. Bahkan yang tadinya kalimat yang bukan doa bisa menjadi doa kalau orang tua lagi kesal dan anak itu memang tidak baik. Tapi kalau anak itu sudah baik secara syar'i, kemudian orang tuanya karena enggak setuju saja dan mendoakan keburukan, maka insya Allah tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu termasuk doa ul i'tida. Doa melampaui batas, maka enggak. Ya. Seperti seorang tua, misalnya anaknya pengen nikah dan sudah mendapatkan jodoh yang insyaallah salihah. Namun orang tuanya itu malah lebih pengen ke jodoh yang tidak salihah. Ya, ibunya enggak ridha. Kamu sama fulanah aja. Yang kamu pilih itu terlalu soleh, terlalu solehah. Enggak, jangan. Ibu enggak mau. Ntar kamu diatur-atur lagi solehahnya. Masyaallah. Pokoknya kalau kamu nikah sama si Sofia misalnya, yang soleh itu, ibu nggak ridho dan ibu doain semoga mandul, bukan mantul tapi mandul. Maka doa seperti ini tidak dikabulkan oleh Allah karena tanpa hak. Ya, saya baru dengar kemarin seorang mantan Hindu yang dia converting to Islam atau masuk Islam tahun 99 kira-kira. Itu keluarganya itu sampai apa coba? Mengeluarkan dia dari keluarga gitu loh. Dan melucuti harta-hartanya. Akhirnya dia masuk Islam tahun 99. Ya. Dan tahun sekian, saya tidak ingat, tahun sekian dia mau nikah sama seorang muslimah. Sebagai bentuk atau sikap menghargai ibunya atau orang tuanya, dia kabarin ke orang tuanya, minta izin, saya mau nikah. Padahal ini udah dikeluarkan dari keluarga. Maka apa kata ibunya? Kalau kamu nikah sama muslimah, ini kan udah mu'alaf ini, udah masuk Islam. Kalau kamu nikah sama muslimah, kata ibunya, ibu doakan supaya kamu mandul. Ya, kata dia, Bu, urusan beranak atau tidak itu kan urusan Allah. Kalau berkehendaknya pasti punya anak, kalau enggak ya udah itu kehendak Allah. Kita hanya ikhtiar. Gitu aja. Yang terjadi apa, Pak? Yang terjadi apa, Bu? Punya anak 3. Mandul dari mana? Sampai sekarang punya anak 3. Dan justru saudara-saudara yang masih Hindu itu berkeluarga, punya istri, tapi enggak punya anak. Malah yang mandul siapa? Yang masih menetap di Hindu itu, di agama itu. Itu ada kisah itu nyata. Orang yang cerita begitu. Artinya, doa keburukan seorang bapak atau ibu kepada anaknya yang mana tidak dipicu oleh durhaka anaknya, melainkan emosi belaka, padahal anaknya enggak punya salah, maka doa ini tidak terkabul insyaallah, tidak terkabul. Betapa banyaknya dalam pencarian jodoh yang tidak disetujui oleh orang tuanya, padahal anak itu berhak untuk mencari yang dia suka. Namun kemudian didoakan buruk oleh orang tuanya, enggak terwujud, maka jangan takut. Jangan takut. Malah justru biasanya terwujud sebaliknya, untuk Allah Ta'ala menunjukkan kekuasaan Allah bahwa saya anak ini benar. Ya. Begitu. Begitu Bapak sekalian. Baik. Yang kelima, kesalahan yang kelima. Yang keempat tadi kesalahan apa? Mendoakan keburukan pada diri sendiri, keluarga, itu anak istri dan amwal, harta. Enggak boleh kita juga minta, ya Allah, hilangkan harta saya. Ya Allah, buatlah harta saya tercuri. Ya Allah, enggak boleh. Mendoakan buruk buat harta enggak boleh.
Yang kelima, ad-du'a'u bi ta'jilil maut. Doa meminta agar cepat mati. Doa minta cepat mati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, masyhur hadisnya, la yatamannayanna ahadukum al-mauta li dhurrin nazala bih. Jangan seorang dari kalian bertamanni, berangan-angan untuk mati karena keburukan yang terjadi. Enggak boleh. Ya Allah, cepetin ya Allah, cepetin saya ya Allah. Saya enggak tahan ya. Enggak boleh seperti itu. Fa in kana labud mutamanniyan, kalau memang mau enggak mau dia berandai-andai, memang udah pikirannya udah negatif, terus berusaha zikir, tetap aja kena anxiety, kecemasan yang luar biasa, maka boleh dia mengatakan begini, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa amitni atau wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, tetap hidupkan saya jika kehidupan ini adalah yang lebih baik buat saya. Ya Allah, matikanlah saya jika kematian itu lebih baik buat saya. Maka itu pilihan ada pada Allah Azza wa Jalla, bukan ada pada kita. Maka kalau kita bilang, ya Allah matikan saya lebih cepat, ya Allah saya tidak tahan, maka itu enggak boleh. Kalau betul-betul kepepet, udah sakit banget rasanya, enggak bisa tahan, katakan yang tadi, ya Allah jika memang kehidupan itu lebih baik buat saya, maka tetapkan saya hidup. Jika kematian lebih baik buat saya, maka tetapkan buat saya kematian. Gitu. Jadi bukan ngatur Allah Azza wa Jalla. Ya. Berkata Qais radhiyallahu an, aku mendatangi Khabbab, dan Khabbab ya. Khabbab ini kena sakit bakar ya. Maka kata dia, laula anna Rasulullah SAW nahana an nad'a bil maut la da'awtu bih min syiddatil alam. Seandainya Rasulullah SAW tidak melarang kita untuk meminta kematian, maka saya itu akan berdoa minta kematian, karena ini sakitnya luar biasa. Ya. Sakitnya luar biasa. Iya. Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya meminta kematian tapi bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk orang lain? Gimana? So, saya bagaimana? Saya tunggu jawabannya dari antum. Siapa yang bisa menjawab? Boleh dengerin di luar. Ayo. Ayo Pak, siapa yang bisa menjawab boleh mendengarkan di luar. Berarti keluar dong. Boleh enggak? Enggak boleh. Boleh enggak? Mendoakan orang lain supaya cepat mati. Masa enggak boleh? Ya kan ada Allah. Gimana kalau misalnya ngomong ke orang yang ngeselin, mati aja loh, misalnya gitu. Boleh enggak? Hah? Di sini aja Mas Bro. Ntar di situ nanti numpuk-numpuk saling pangku-mangku takutnya. Hah? Boleh? Kenapa boleh, Pak? Kalau itu secara ini Pak, secara mutlak apa ya? Umum. Bukan, enggak, yang saya maksud orang tertentu kita minta. Ya Allah matikanlah dia. Boleh. Ke siapa dulu bolehnya nih? Dukun? Hah? Gimana? Dukun? Dukun pingsan? Orang jahat. Kalau boleh saya pengen tahu dalilnya yang menunjukkan bahwasanya ada Rasulullah itu pernah
memohon supaya fulan itu mati gitu. Nah, gimana? Boleh nggak? Kalau misalnya orang itu memberikan madarat yang lebih, maka boleh, wallahu a'lam. Madarat yang besar, kehidupannya membuat madarat yang besar, kita boleh berharap dan berdoa semoga Allah Ta'ala matikan dia segera. Atau minimal jangan ngomong gitu, tapi semoga Allah sedikitkan orang seperti dia. Ya, sempurnakan rezeki dia ya Allah. Seolah-olah doa baik itu, padahal dia doa apa? Supaya mati. Kalau emang madaratnya orang ini lebih besar gitu, besar banget madaratnya untuk umat. Ya. Adapun orang ini kalau masih kita anggap ada kebaikan, tidak masih mungkin dapat hidayah, maka nggak boleh kita doa kematian buat dia. Iya, ada juga teringat ayat itu, tabbat yada abi lahab wa tab. Tapi di sini itu doa kesengsaraan, Pak. Tabbat yada abi lahab wa tab itu kan celaka gitu loh. Bukan kematian. Makanya Rasulullah SAW itu tidak mendoakan cepat-cepat matilah orang ini, enggak. Ya. Hanya kalau memang orang ini keburukannya lebih besar dan makarnya luar biasa dan potensi taubatnya itu susah, maka kita boleh berharap orang seperti ini disedikitkan. Mungkin kalimatnya bukan ya Allah matikan dia, mungkin kalimatnya yang lebih halus dari itu, tapi intinya ya supaya mati gitu. Ya Allah sedikitkanlah orang seperti dia. Akan berarti kan berharap semoga cepat qoid gitu. Ya. Sebaiknya sih hindari kalimat ya Allah matikanlah dia. Ya. Kecuali dalam konteks-konteks yang memang betul darurat, sebaiknya dia memang orang kayak gini mati gitu. Di peperangan kita boleh nggak berharap musuh kita mati? Bukan emang tujuan kita kan? Maka kita boleh berharap ya semoga saya bisa membunuh fulan musuh kita. Boleh. Ya, karena madaratnya besar dia, karena perang. Adapun orang yang madaratnya besar namun kita lihat dia itu masih bisa dinasihati, masih mungkin dapat hidayah, maka nggak boleh kita meminta kematian untuk dia, nggak boleh, nggak boleh. Dahulu itu Abu Jahal dan Umar bin Khattab itu anti dengan Islam. Tapi justru Rasulullah SAW mendoakan, ya Allah berilah untuk kami salah satu dari dua Umar. Ternyata Umar bin Khattab yang masuk Islam. Gitu Pak. Apalagi tentang diri sendiri nggak boleh kita meminta kepada Allah agar dipercepat usianya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sesakit apapun jangan. Seberat apapun masalah nggak boleh kita minta ya Allah cepetin usia saya, nggak boleh. Ya, ini kadang terjadi pada orang tua yang sudah berbaring lemah di rumah sakit ya. Ya Allah cepatkan saya. Katakanlah solusi Rasulullah apa? Ya Allah jika kehidupan itu lebih baik buat saya, maka biarkan saya hidup. Ya Allah jika kematian itu lebih baik buat saya, maka biarkanlah saya mati. Gitu. Yang keenam, doa dengan dosa atau putus tali rahim. Doa dengan dosa atau memutuskan tali rahim. Doa dengan dosa atau memutuskan tali rahim. Seperti apa itu doa dengan dosa, ikhwan? Para umat sekalian. Seperti apa doa dengan dosa itu? Yaitu minta pada Allah, ya Allah permudah saya untuk melakukan dosa A misalnya. Ya enggak boleh kayak gitu. Ya Allah saya ingin safar ke konser dangdut, permudahlah urusan saya. Ya enggak boleh. Ya Allah saya ingin kerja di bank, permudahlah saya untuk diterima di bank ribawi. Enggak boleh.
Ini doa yang tidak dikabulkan. Kalau ternyata terjadi yang diharapkan dari doa jelek atau doa maksiat itu, maka itu adalah istidraj dari Allah, bukan karunia sama sekali. Dan juga doa qati'atir rahim, yaitu doa memutus tali rahim. Ya Allah, pisahkanlah fulan dengan anaknya. Enggak boleh, ini haram. Kata Nabi SAW, yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahim. Dijawab doa-doa terhadap seorang hamba selama dia tidak doa untuk suatu dosa atau untuk memutus tali rahim. Ya, doa kita akan dijawab oleh Allah selama bukan doa untuk melakukan suatu dosa atau untuk memutuskan tali rahim. Hadis riwayat Muslim. Ya. Jadi enggak boleh minta ya Allah masukkanlah, ya Allah wafatkanlah wafatkan ia dalam keadaan kafir. Ini enggak boleh, naudzubillah min dzalik. Ya. Atau ya Allah jadikanlah orang ini atau jadikanlah saya orang yang tercandukan dengan khamr, naudzubillah min dzalik. Ya. Begitu juga dengan doa qati'atir rahim, misalnya tadi, ya Allah pisahkanlah antara bapak fulan dengan anaknya. Ini enggak boleh berdosa dan qalbunya itu pasti jelek itu orang. Ya. Atau mengatakan ya Allah pisahkanlah antara fulan dengan fulanah. Enggak boleh. Kalau ternyata memang ada indikasi yang buruk antara fulan dengan fulana, baik fulannya yang memang buruk atau fulannya yang buruk, maka jangan doa kayak gitu, tapi doa berikan pilihan pada Allah. Ya Allah, jika fulan dan fulana itu langgeng, itu baik buat mereka, langgengkan mereka. Tapi jika jika terusnya rumah tangga mereka itu bermadarat buat mereka, maka pisahkan mereka. Maka ini diperbolehkan. Tapi ketika memang melihat adanya kemungkinan buruk dalam melanjutkan pernikahan mereka. Nah, ini yang biasa orang tua itu harus bersikap. Jangan baru ngeliat anaknya dizalimin sedikit, langsung ya Allah pisahkanlah anak saya dari pasangannya. Enggak, jangan kayak gitu. Berikan pada Allah Ta'ala opsi yang Allah tuh bijaksana dalam memilihnya. Ya. Taib. Di antara kesalahan dalam berdoa, doa membatasi rahmat Allah, itu salah. Doa membatasi rahmat Allah, itu salah. Jadi rahmat Allah dibatasin dengan keinginan dia, itu enggak boleh. Kayak gimana? Kayak gimana contohnya ya sob? Anda pengen ngajak antum berpikir biar enggak ngantuk. Dan kalau antum ngantuk soalnya anak ketularan nanti. Doa membatasi rahmat Allah. Ayo silakan. Yang bisa jawab boleh usir temannya dari majelis. Berdoa mencukupkan anak cuma 2. Ya, gitulah jawaban seorang praktisi ya. Doa mencukupkan anak cuma 2. Yang doa ini siapa nih? Ibunya, bapaknya atau siapa? Di antara keduanya. Ya Allah berikanlah keturunan saya cuma 2 saja. Karena kalau lebih pusing ngurusinnya ya Allah. Orang kayak gini minta sama Allah sambil enggak tawakal. Satu sisi dia minta, sisi lainnya dia enggak percaya gitu loh. Enggak? Ini doa yang sebenarnya ya doa bingung. Dia kalah dengan keterbingungannya. Jangan doa seperti itu. Ya, itu termasuk membatasi rahmat Allah. Seolah-olah rahmat Allah cuma 2 itu aja dan Allah Ta'ala tidak bisa merahmati Anda lagi itu. Jangan batasi gitu.
Nggak ada doa seperti itu. Dan anak khawatirnya doa seperti itu doa yang bid'ah, anak khawatirnya. Bahkan doa yang secara zahirnya bertentangan dengan Rasulullah SAW. Iya. Rasulullah itu nyuruh kita tazawwajul wadudal walud. Nikahlah kalian kepada perempuan yang subur dan penyayang. Apa fungsi subur? Kan supaya beranak. Ya. Terus ya Allah, berikanlah saya keturunan 2 aja. Karena kalau lebih dari 2 saya nggak kuat. Berarti ini nggak tawakal sama Allah. Nggak percaya sama kekuatan Allah. Nggak boleh seperti itu. Ya. Ya, Pak? Ya. Ya, jangan seperti itu. Nggak usah dilanjutin, Pak. Saya soalnya dalam benak saya itu ada doa-doa lainnya yang semisal nanti takutnya ibu-ibu marah. Contoh aja, tapi kan cabangnya nanti banyak. Contoh lain yang agak menjauh dari contoh yang ajaib itu, ya. Misalnya, ya Allah rahmatilah saya dan jangan rahmati siapapun selain saya. Ini apa maunya ente? Egois. Ya. Sepasang suami istri misalnya, ya suami bilang, ya Allah rahmatilah saya dan jangan kasih apa-apa ke istri saya. Nggak boleh kayak gitu, membatasi seperti itu. Ya. Tahu tersaingi? Gitu ya. Ya Allah berikanlah saya anak yang banyak. Adapun adik-adik saya jangan kasih mereka anak banyak biar saya lebih bisa bangga misalnya. Itu membatasi rahmat Allah pada pihak lain. Ya Allah turunkanlah hujan ke Wisma Asri. Babelan jangan ya Allah. Babelan apa Babelan? Babelan. Ini masuk Babelan gak nih? Belum ya? Ini masuknya mana? Teluk Picung. Iya. Iya, Kota Madia, bukan? Iya. Kota Bekasi. Iya. Gitu. Ya Allah, turunkanlah hujan di Bekasi seluruhnya kecuali Tambun misalnya. Ya enggak boleh kayak gitu. Apaan? Antum kenapa sensi sama Tambun? Ya. Jadi enggak boleh seperti itu ya. Nah, ada seorang A'rabi, Badui, ketika itu lagi sholat. Ya, pas lagi sholat, Badui itu doa gini, Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, berikanlah kasih sayang kepada saya dan Nabi Muhammad dan jangan engkau sayangi siapapun selain kami berdua. Ketika habis salam, Nabi SAW berkata kepada orang Badui itu, laqad hajjazta wasi'a, engkau telah membatasi sesuatu yang luas. Rahmat Allah itu terlalu luas. Antum batasin cuma buat kita berdua. Ya. Ya Allah, jadikanlah bumi ini rumah kami berdua, yang lain pada ngontrak misalnya. Ya. Taib, di antara kesalahan berdoa, ini nomor berapa sekarang? Nomor 8 kalau salah. Al-i'tida fid du'a. Berlebihan dalam berdoa. Berlebihan dalam berdoa. Yang ini ada tiga bagian. Berlebihan dalam berdoa. Yang pertama, yang A. Meminta sesuatu yang mustahil di dunia. Meminta sesuatu yang mustahil di dunia ini berlebihan. Ya, tidak fid doa. Jadi meminta pada Allah sesuatu yang mustahil di dunia. Mustahil didapat. Apa contohnya? Ya Allah, buat saya bisa terbang seperti burung. Mustahil.
berlebihan. Ya Allah, abadikan saya di dunia ini, mustahil. Ya Allah, jadikanlah saya seorang nabi, lebih bahlul lagi ini. Ya Allah, saya ingin melihatmu di dunia ini, ya, mustahil. Ya Allah, ketika saya isi pengajian, datangkanlah Nabi Muhammad ke majelis saya. Nah, ini juga penipu nih. Ya, lagi isi kajian, ustadznya nih. Ya Allah. Ya, jangan disebut Pak, karena direkam, ntar saya kena. Datang. Saya melihat ada Nabi datang, Nabi Muhammad datang ke majelis kita. Ya, ustadznya terbengong-bengong, terhenyak, terbengong. Ya. Itu penipu, Pak. Penipu dan kurang ajar sama Nabi. Kenapa? Kalau emang Nabi datang ke majelisnya, harusnya apa? Ustadznya duduk di bawah, suruh Nabi untuk isi kajian. Kok masih dia? Jemaahnya juga jangan bahlul dong. Ustadz, beneran Nabi kita datang? Iya. Saya melihat Nabi Muhammad SAW di pintu itu. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim ala Nabi. Kata jemaahnya harusnya apa? Ustadz, kok masih duduk di situ, Ustadz? Suruh Nabi isi kajian, Ustadz, biar kita dengar langsung. Ana ini, Pak, kalau duduk sini nih, misal ada ustadz senior atau guru ana datang, enggak etis lah ana tetap ngaji isi kajian, apalagi guru ana tunjuk, "Akhi, kum, bangun, kenapa terlambat?" Enggak mungkin kan? Kurang ajar kan? Ana duduk di bawah, Ustadz, afadhol Ustadz, fadhol syekhna, fadhol ustadzi, isi kajian. Apalagi ini Nabi gitu. Nah, sekarang kalau orang berdoa, "Ya Allah, perlihatkanlah Nabi Muhammad ke saya ya Allah," itu enggak mungkin. Dia di alam dunia nyata ini enggak bisa. Itu yang 8A ya. 8B, mengangkat suara ketika berdoa. Mengangkat suara di luar hajat ketika berdoa. Mengangkat suara di luar kebutuhan. Ya, ada mengangkat suara dalam berdoa yang memang dibutuhkan pas lagi khutbah Jumat, karena kan khutbah Jumat sunnahnya suara lantang. Tapi lantangnya itu juga ketika berdoa ya jangan lebih sedengarnya makmum saja. Itu yang benar. Kata Allah Azza wa Jalla, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya, innahu la yuhibbul mu'tadin." Mintalah kepada Rabb kalian dengan rendah hati dan sembunyi, ringan gitu suaranya. Sesungguhnya Dia, yaitu Allah, tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan ini tersebar sekali sayangnya pas orang lagi umrah, pas lagi tawaf di Ka'bah, pas lagi sa'i, itu banyak yang mengeraskan suara, itu salah. Dan kadang pakai kor, bareng-bareng, Rabbana, Rabbana, Atina, Atina. Iya. Itu biasanya orang-orang India, Pakistan, Bangladesh, IPB itu. Indonesia gimana? Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu Indonesia banget tuh. Antum kalau lihat lagi tawaf denger itu, ini kayaknya orang Jawa ini kayaknya. Iya. Pas lagi sa'i itu rombongan. Mereka saling menutup satu sama lain sambil kor. Wala haula wala quwwata. Itu orang-orang luar ngeliatin nih. Anda juga ngeliatin juga sih. Tapi enggak setuju, mana bilang ya akhi enggak usah kayak gini, ini bid'ah yang seperti ini, kor-koran apa namanya, rame-rame apa, kor-koran itu apa? Korus apa? Paduan suara seperti ini bid'ah. Walaupun lafalnya lafal yang baik, tapi ini kebidahan, tata caranya enggak benar. Ya. Dan diangkat suaranya. Ya, begitu. Bahkan yang mendikte kemudian belakangnya pada ikut, itu juga enggak layak dan tidak benar. Karena mengangkat suara dan juga doa enggak kayak gitu caranya. Yang tadi yang bilang Rabbana, Rabbana, Atina, Atina. Iya. Subhanallah. Maka mengangkat suara pas doa di luar hajat itu kesalahan.
Ya. Gimana kalau sekarang antara azan dan iqamah marbotnya Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir, keras suaranya. Yang lagi salat qobliyah pada keganggu. Ini juga enggak benar, ya. Baik, yang 8C di antara bentuk berlebihan dalam doa. Kalau yang pertama tadi apa? Berlebihan dalam doa yaitu meminta sesuatu yang mustahil di dunia ini. Yang B yaitu mengangkat suara dalam berdoa. Ini berlebihan. Yang C at-tafsil fi doa, merinci doa. Bedakan antara dua hal. Merinci dalam berdoa dengan meminta hal kecil dalam berdoa. Merinci dalam berdoa dengan rincian, maka itu tidak boleh. Ya tidak, enggak diterima atau tidak beradab. Adapun meminta hal yang kecil ketika berdoa, maka itu boleh. Karena itulah salaf bahkan sampai sendal mereka copot talinya, itu mereka minta pada Allah Azza wa Jalla, ya Allah berikanlah saya ganti dari tali ini. Itu hal kecil, tapi boleh. Yang enggak boleh itu tafsil, yaitu merinci. Ya Allah saya pengen punya mobil, berikan saya mobil ya Allah. Boleh enggak? Boleh. Tapi kalau antum bilang, ya Allah saya pengen Suzuki Innova, saya pengen Innova bukan Suzuki, Kijang. Saya Toyota. Apapun itulah. Dia sebutkan merah, saya pengen mobil dengan ini, dengan apa? Enggak tahu mobil-mobilan dia, jadi bingung juga ini mau ngomong apa. Ya Allah saya ingin punya minibus tapi yang sebesar Metro Mini dan Kopaja di tahun 90-an. Tapi kalau bisa joknya itu jangan yang kayak gitu, yang joknya yang ada busanya, ya kan? Ini kan rinci seperti ini kan meremehkan, jelek ini. Ya. Taib. Adapun kalau rinci tersebut ada contohnya, ada pembolehannya, maka boleh. Contoh, ya Allah berikanlah saya jodoh istri yang cantik, kaya, keturunan baik dan agamanya bagus. Boleh enggak? Bukan satu-satu. Anak satu-satunya, babehnya enggak lama lagi. Nah, kalau yang ini tafsil. Kalau yang cantik apa? Keturunan baik, solehah dan kaya itu boleh. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis dan Nabi enggak melarang itu, boleh. Tapi kalau misalnya dirinci lagi, yang cantiknya kayak fulanah ya Allah. Ya, yang kayaknya itu sekian M hartanya ya Allah. Ini namanya perincian yang tidak boleh kau ini. Karena enggak ada dasarnya, enggak ada dalil juga yang membolehkan. Ya tadi, dan dia anak satu semata wayang dan orang tuanya itu sudah tua renta ya Allah. Ini juga rincian yang tidak boleh. Iya. Begitu. Karena ini rincian seperti ini kan seolah-olah apa ya? Main-main juga dalam berdoa. Ada sih rincian yang memang tidak dianggap main-main dan boleh karena tidak ada kemungkaran di sana dan tidak peremehan. Kayak misalnya ya Allah, saya memohon kepada Engkau jodoh dari akhwat Jawa, suku Jawa misalnya dengan alasan apa? Maka enggak apa-apa insyaallah. Itu enggak munkar sama sekali. Tapi kalau nyari yang kekayaan sekian M, kemudian yang orang tua yang bentar lagi meninggal, ini kan tidak baik, ya. Begitu. Wallahu a'lam. Ya, mungkin kita cukup sampai sini untuk materi. Tapi ada juga yang terakhir, di antara kesalahan yang terakhir, meninggalkan berdoa dengan alasan Allah itu Maha tahu keadaan hambanya. Ini salah. Dia enggak mau berdoa karena dia yakin Allah tahu hambanya keadaannya gimana. Dia tidak mau berdoa karena yakin
Allah tahu keadaan hambanya. Ini salah, ini kesalahan, ya ini kesalahan, hati-hati. Nggak sedikit orang merasa begitu. Allah kan tahu saya kan udah baik di sisi Allah, insya Allah nggak bakal zalimin saya. Iya betul, Allah nggak bakal zalimin antum. Tapi antum tetap harus doa. Kata Allah Azza wa Jalla, kata Nabi SAW, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak minta sama Allah, maka Allah akan murka padanya. Maka nggak boleh dengan mindset seperti itu. Maka jangan meninggalkan berdoa hanya karena merasa dan yakin Allah Ta'ala itu tahu keadaan dirinya. Allah Maha tahu betul, tapi Allah ingin melihat kita meminta padanya. Ya. Malam yasalillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak minta sama Allah, maka Allah akan murka pada dia. Baik. Kita cukup sampai situ untuk materi. Jika ada pertanyaan dari ikhwan, bapak-bapak atau akhwat, dipersilakan. Bapak-bapak ada yang mau nanya langsung nggak, Pak? Silakan, Pak. Fadhil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak, ada apa itu Pak? Misalnya, Iya, itu buat live streaming. iya. Misalnya kita ada amalan tertentu, katakanlah membaca Al-Fatihah, Ya. tapi pahalanya ditujukan kepada si Wulan yang sudah meninggal. Ada adab doa tersebut, ada adabnya nggak, Ustaz? Apa hukumnya Pak? Gitu maksudnya? Ya. Kalau kita membaca Al-Quran atau Al-Fatihah dan semisalnya, terus kita hadiahkan pahala bacaan itu kepada mayit, maka para ulama berbeda pendapat masalah ini. Dalam mazhab Hanbali hal itu masuk, diterima oleh Allah dan pahalanya buat mayit. Dalam mazhab Syafi'i itu tidak, pahalanya tidak dapat buat mayit, tidak. Ini khilaf di antara ulama. Khilaf sejak lama gitu loh. Menghadiahkan pahala dengan bacaan. Maka yang lebih hati-hati adalah kita tidak perlu melakukan hal itu. Ya. Karena tidak ada contohnya dan dikhawatirkan orang bermudah-mudah untuk ngirim-ngirim pahala dengan bacaan, padahal dia sendiri butuh pahala di bacaan itu. Maka yang afdal dan lebih sahih adalah kita tidak ikut-ikutan dengan track seperti itu. Ya, apalagi ternyata kan kenyataannya ngirim-ngirim Al-Fatihah itu di kalangan orang awam, kalau mereka mengorek diri mereka sendiri, banyak yang rata-rata tidak baca Quran. Kirim baca Quran malah dikirim ke orang. Mari kita kirim Al-Fatihah sejenak untuk almarhum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mesti gitu tuh. Ada Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Al-Quran sekalian. Memang betul Al-Fatihah itu surat terbaik, betul. Tapi bukan untuk dihibahkan, bukan untuk dihadiahin pahalanya. Ya begitu. Jadi yang lebih terjaga adalah sebaiknya tidak melakukan hal seperti itu. Ya, meskipun itu perkara khilafiyah. Bapak ada lagi yang mau bertanya, Pak? Ya, Pak Anu, silakan. Ibu-ibu jangan bertanya bareng, Bu. Berisik banget itu ibu-ibu, Bu. Bukan? Tuh, ngomel ibu-ibunya. Ayo, Pak, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaannya nih Ustaz, jikalau kita lagi kesal sama seseorang, lalu kita mengucapkan, aku serahkan urusanmu kepada Allah, karena saking kesalnya gitu Ustaz. Ya mungkin urusan ini maksud, dalam hati kita terlontar keburukan. Apa? Terlontar keburukan, misalnya kecelakaan atau apa gitu. Itu pertanyaan pertama.
Satu dulu Pak, selalu Pak. Jadi kalau kita kesal sama orang terus itu, aku serahkan dirimu, aku serahkan urusanmu kepada Allah, biar engkau aja berurusan sama Allah gitu. Iya. Mau nanti kena azab kek, mau apa kek gitu ya. Iya, betul. Iya, itu kenapa? Pertanyaannya Pak. Pertanyaannya apa? Pertanyaan boleh atau tidak, Ustaz? Ini kan kita bicara berdoa gitu. Iya, boleh. Boleh, Ustaz. Hal itu boleh. Itu adalah bentuk baroah, yaitu berlepas diri darinya. Ya, nggak mau ikut campur sama urusanmu. Apa nggak mau? Itu bukan talak, bukan, tapi fa'in lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu nggak mau, nggak malu, terserah kamu mau ngapain. Nah, itu artinya sama tuh. Nah, kan ada dalam ayat, sebentar, Anda coba lihat. Ya, Anda lupa apa ayat atau hadis. Fa amruhu ilallah. Allah, Anda lupa. Tetapi boleh kita bilang maka urusan dia itu pada Allah. Maka itu nggak masalah. Bahkan itu doa yang global, bukan menspesifik azab atau apa, global. Walaupun di hati kita ada perasaan buruk, nanti kamu diazab dia apa, itu udah urusanmu sendiri sama Allah. Nah, itu nggak masalah, nggak masalah. Yang kedua Pak. Pertanyaan kedua, mungkin ini masuk atau tidak dalam pembahasan doa. Cuman kalau apakah ini termasuk memutus tali silaturahmi antara pertemanan atau persahabatan? Suatu pas seseorang mengatakan mungkin karena saking benci atau kesalnya, lalu dia mengatakan begini, sampai bertemu nanti di akhirat, gitu. Itu bagaimana ungkapan seperti itu, Ustaz? Itu aja. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang kedua ini lebih besar urusannya. Sebaiknya jangan kayak gitu bicara. Karena Anda tidak bisa memastikan orang ini nanti dapat hidayah atau enggak, kita nggak tahu. Dan kita nggak bisa memastikan diri kita itu masih bisa istiqomah atau enggak tahu. Jangan merasa akhirat kita itu udah pasti baik gitu loh. Kalau kita seteru sama orang, tapi kita lihat orang ini memang tidak mungkin, tidak bisa betul-betul untuk perbaiki kondisinya, dan nggak ada chance, nggak ada celah gitu loh. Ya, tetap yang terbaik adalah jangan bicara seperti itu. Dah, nanti sampai ketemu aja di akhirat. Karena kalimat seperti ini ada seolah-olah tazkiyah diri kita gitu loh. Kata Allah, "Fala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu biman ittaqa." Janganlah kalian tuh menganggap diri kalian suci. Jangan kalian merekomendasikan diri kalian. Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. Ya. Dan orang yang merasa pede dengan itu, kita lihat nanti di akhirat, udah urusan akhirat. Itu seolah-olah apa? Dirinya itu di akhirat pasti menang, orang ini pasti bersalah. Enggak, siapa tahu kita mati duluan dan dia taubat, kan repot nanti urusannya. Ya. Sebaiknya hindari kalimat ini. Ya. Imam Ahmad sendiri juga mengatakan, apa sih benefitnya kamu menuntut seseorang di akhirat dengan merencana di dunia, menuntut orang di akhirat, apa benefitnya? Kenapa enggak dimaafkan saja gitu loh. Apa benefitnya bagimu nanti di akhirat? Maka yang lebih afdal adalah tinggalkan kalimat-kalimat seperti itu. Jika kita berseteru, maka jangan keluar kalimat-kalimat fajir. Kata Nabi SAW, di antara tanda munafik, wa idza khasama fajara. Jika dia bermukhasamah, yaitu berseteru, dia menempuh jalan kefajiran. Nah, di antara jalan kefajiran adalah belum tentu orang ini salah. Kadang ego kita aja yang menang, tapi kita udah main akhirat nanti gimana. Ya, hati-hati. Hati-hati, Allah lebih tahu loh diri kita. Jangan sampai kita kepedean di dunia merasa akhirat kita itu udah selamat, ternyata di akhirat malah sebaliknya. Ya, maka hati-hati dengan itu.
Dan juga lain, jangan menganggap remeh dan ringan masalah akhirat dari tuntutan. Jangan. Sekarang siapa di antara kita mau dituntut di akhirat? Nggak ada yang mau. Maka kalau bisa kita jangan ada rencana nuntut orang di akhirat. Ya. Kecuali kalau memang orang ini sudah di luar batas keterlaluan dan sulit diralat. Dan itu sudah terbukti, maka tidak. Maka mungkin mudah-mudahan tidak masalah karena dia tidak punya jalan lain lagi. Ya. Kayak misalnya belakangan itu kan ada tersebar meme atau bukti WhatsApp cerita, ya. Ada seseorang ngutang sama dia, terus teman yang ngutang itu 6 juta kira-kira meninggal. Akhirnya dia tagih ke keluarga mayit. Malah dia dicecar, diomelin, bahkan dipukulin, diusir. Kemudian dia sakit hati, ya karena udah sakit hati gini dan ini udah sulit karena satu keluarga yang zalim, maka dia pun memohon pada Allah, nanti bakal di akhirat dibalas nanti di akhirat. Nah, yang seperti ini mungkin nggak masalah karena dia nggak ada jalan lagi untuk mengambil haknya, begitu. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan dari ibu-ibu. Afwan Ustaz, mana yang lebih akurat? Ibu-ibu jangan. Ibu-ibu, umu, ya. Ibu-ibu, bu. Ibu-ibu, bu. Nah, gitu dong. Mana yang lebih akurat, azan di Hijrah aplikasi atau di masjid? Apa Hijrah aplikasi itu apa? Di Google Play ya, Hijrah gitu ya. Karena biasanya kumandang azan di tiap waktu aplikasi tersebut lebih dahulu, terutama saat buka puasa, bikin bingung. Ikuti yang di masjid, jangan yang di aplikasi kalau gitu mah. Karena masjid ini ya di daerah kita, aplikasi hanya alat elektronik. Ikuti yang di masjid. Kalau buka puasa jangan bingung, kan ada lontong. Ya. Ikuti yang di masjid, dah selesai. Aplikasi azan, masih belum azan, ikuti masjid. Ya gitu ya Bu ya. Jadi masjid itu lebih, masalah akurat atau enggaknya itu relatif, tapi masjid itu lebih tegak hujah atas kita dibandingkan aplikasi, gitu loh. Ya. Karena masjid itu on time ada di sekitar kita. Aplikasi bisa jadi dia akan mengikuti arah Google Map. Bisa jadi tadi sore kita dari Cikarang, terus sekarang ada di Bandung. Ternyata Google Map kita masih tersetting di HP di Cikarang, beda waktu, gitu ya. Jadi ikutin daerah masjid yang ada di kita, di mana kita berdiri, gitu. Baik. Bapak ada lagi? Atau sudah cukup? Cukup ya Pak ya? Ibu-ibu cukup? Ya kita cukup sampai sini ya. Cukup Pak sampai sini? Kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.